Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, jumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan peradaban Nusantara dalam jaringan perdagangan kuno. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya para pemirsa sekalian untuk subscribe Begawan Guru Channel. Nusantara sebelum Masehi sudah mulai terhubung dengan dunia luar melalui perdagangan, terutama dengan India dan Cina. Hal ini bisa terlihat dari peninggalan budaya dari kontak dagang tersebut. Kita bisa menjumpai keramik dan senjata yang bercorak Cina dan juga bercorak India. Pada masa perdagangan kuno, ada beberapa komoditas yang ramai dijual belikan. Perdagangan maritim kuno di Indonesia berpusat di kota-kota pelabuhan seperti Sriwijaya, Malaka, dan Demak. Kota-kota ini menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, hasil hutan, barang tambang, tekstil, keramik, dan logam. Perdagangan maritim kuno memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan peradaban di Indonesia. Perdagangan ini tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga memperkaya budaya Nusantara melalui pertukaran gagasan dan teknologi. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, Nusantara menjadi pusat perdagangan maritim yang penting pada masa lampau. Pengaruh India pada perdagangan kuno di Nusantara bisa terlihat pada jejak-jejak berikut. Pada jalur perdagangan rempah-rempah, pedagang dari India tak lama berlayar ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Perdagangan ini memperkaya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan membuka jalur pertukaran budaya. Selain itu, terdapat pula penyebaran agama dan budaya. Pedagang dan pendeta dari India membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pengaruh ini terlihat dalam arsitektur candi seperti Borobudur dan Prambanan, serta dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Pengaruh budaya lainnya adalah bahasa Sanskerta yang banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada masa pengaruh India tersebut berkembang kerajaan maritim. Interaksi dengan pedagang India mendorong perkembangan kerajaan maritim seperti Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Kemudian para pedagang dari India dapat dengan mudah mencapai wilayah Indonesia karena memanfaatkan angin muson yang kemudian dipelajari dan dikombinasikan dengan keterampilan tradisional para nelayan Indonesia dan pelaut dari Nusantara. Pengaruh Cina pada perdagangan kuno di Nusantara. Pada masa itu, keramik dan sutra yang berasal dari Cina menjadi komoditas mewah di Nusantara. Barang-barang ini sangat diminati oleh kalangan bangsawan
dan menjadi bagian dari budaya material di Indonesia. Kemudian terbentuknya jalur sutra maritim. Indonesia menjadi bagian penting dari jalur sutra maritim yang menghubungkan Cina dengan India dan Timur Tengah. Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan pedagang dari berbagai belahan dunia. Kemudian, berkembangnya teknologi dan budaya. Para pedagang Cina juga membawa teknologi seperti pembuatan keramik dan teknik pelayaran. Pengaruh budaya lainnya adalah masuknya uang kepeng yang dipergunakan sebagai alat transaksi jual beli. Dampak dari pengaruh Cina dan India di Indonesia menciptakan pusat perdagangan yang dinamis. Kemudian terjadinya interaksi budaya yang menghasilkan akulturasi yang kaya dengan pengaruh India dan Cina yang menyatu dengan budaya lokal. Terakhir, perdagangan kuno ini meletakkan dasar bagi perkembangan ekonomi dan budaya Indonesia di masa-masa selanjutnya. Kehidupan di daerah pantai. Pada masa awal peradaban Nusantara, masyarakat pesisir di Nusantara sangat bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Lokasi pesisir menawarkan sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber daya laut yang menjadi dasar kehidupan mereka. Mereka membangun pemukiman sederhana di dekat pantai, gua-gua, atau di tepi sungai, di mana mereka dapat dengan mudah mengakses sumber daya laut. Mereka mengembangkan teknik penangkapan ikan yang efektif, pengetahuan tentang lingkungan laut, dan teknologi perahu sederhana. Kehidupan mereka yang bergantung pada laut mencerminkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan pesisir dan menjadi dasar bagi perkembangan masyarakat maritim di Nusantara pada masa-masa selanjutnya. Masyarakat Nusantara juga telah mengembangkan perahu sederhana dan teknik navigasi untuk melakukan pelayaran antar pulau. Kemungkinan besar sangat sederhana. Perahu mereka terbuat dari batang kayu yang dilubangi seperti perahu lesung pada saat ini, atau rakit yang terbuat dari bambu, atau dari batang kayu yang diikat bersama perahu, atau bercadik sederhana untuk meningkatkan stabilitas dan kemampuan bergerak di laut. Mereka menggunakan petunjuk alam seperti bintang, arus laut, dan pola migrasi burung untuk menentukan arah pelayaran. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi, memungkinkan mereka untuk melakukan pelayaran antar pulau yang aman. Pelayaran juga memungkinkan mereka untuk melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lain di pulau-pulau yang lain, yang mengarah pada pertukaran budaya dan perdagangan. Pelayaran ini memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya alam, melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lain, dan mengembangkan tradisi maritim yang kuat. Kesimpulannya adalah kehidupan di Nusantara sebelum Masehi sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam dan sumber daya alam yang berlimpah pada masa itu. Masyarakat Nusantara mulai mengembangkan kebudayaan yang kaya dengan tradisi, kepercayaan, dan keterampilan teknologi yang sederhana. Perkembangan masyarakat pada zaman ini membuka jalan bagi pembentukan peradaban besar yang muncul di kemudian hari. Pada gambar berikut terdapat reka kehidupan peradaban awal di Nusantara dengan bantuan artificial intelligence. Kira-kira seperti inilah kehidupan pada awal Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan Begawan Guru Channel. Silahkan untuk subscribe Begawan Guru Channel untuk mendukung pendidikan
bagi anak-anak di Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.